قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintas laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga tatkala Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri." Al-Quran Surah Yunus ayat 90. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma aghraqa Allahu fir'aun qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Faqala Jibril ya Muhammad falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahri fa'adussuhu fi fihi makhafatan an tudrikahur rahmah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manakala Allah menenggelamkan Fir'aun, dia berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Quran Surah Yunus ayat 90. Jibril berkata, wahai Muhammad, seandainya kamu melihatku mengambil lumpur laut, lalu aku suapkan di mulutnya, karena aku takut rahmat mendapatinya. Al-Quran telah menyampaikan kepada kita secara panjang lebar tentang Fir'aun, tentang kesombongan dan kelalaiannya, tentang sepak terjang dan perilakunya dalam menghadapi kebenaran. Al-Quran juga menyampaikan kepada kita tentang turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya dan kepada para tentaranya. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkannya lalu membinasakannya, Jibril hadir untuk menyaksikan. Jibril telah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada saat Fir'aun tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Jibril menyumbat mulutnya dengan lumpur laut, sehingga dia tidak bisa berucap kalimat tauhid, karena takut dia meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Jibril tidak lain karena kebenciannya yang sangat besar terhadap Taghut yang tenggelam dalam kekufuran dan kerusakan ini. Dia memerangi Islam dan memfitnah orang-orang beriman. Mungkin ada yang berkata, apa ruginya Jibril kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepada Fir'aun dan mengampuninya? Jawabnya adalah bahwa seorang hamba
sampai pada keadaan membenci orang-orang zalim, di mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar taubat mereka tidak diterima dan tidak dimasukkan ke dalam rahmat-Nya. Ini terjadi pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia berdoa atas Fir'aun dan bala tentaranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci mata hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rabb, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Rabb, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Quran Surah Yunus ayat 88. Mungkin ada yang berkata, bukankah sudah maklum bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima taubat pada saat turun azab dan pada saat napas sudah berada di kerongkongan? Bagaimana Jibril mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin mengampuni Fir'aun sementara dia dalam kondisi seperti itu? Jawabnya adalah bahwa malaikat Jibril alaihissalam melakukan apa yang dia kira tanpa menoleh kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.